Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Rani Alinsani. Kali ini saya akan membahas materi mengenai pengaruh ukuran perusahaan dan struktur kepemilikan terhadap persistensi laba. Dengan dosen pembimbing saya, Bapak Febriandi Ananda, SE, MSI. Pertama, latar belakang suatu masalah. Kondisi perekonomian global akibat krisis yang menghadapkan perekonomian Indonesia pada sejumlah tantangan yang tidak ringan. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih belum bisa bangkit dari keterpurukan. Kondisi ini menyebabkan banyaknya sektor industri di Indonesia yang mengalami penurunan pertumbuhan dan perkembangan. Tingkat pertumbuhan perusahaan dan hasil kegiatan operasi suatu perusahaan dapat dilihat dari besarnya laba yang diperoleh. Laba akuntansi dianggap sebagai sumber informasi dan elemen yang paling signifikan untuk mengevaluasi profitabilitas masa depan untuk perusahaan yang dibutuhkan bagi para pemangku kepentingan, terutama investor. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah yang pertama, yaitu bagaimana pengaruh struktur kepemilikan saham terhadap persistensi laba. Yang kedua, bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap persistensi laba. Ketiga, tujuan penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui dan membuktikan apakah ada pengaruh struktur kepemilikan saham terhadap persistensi laba. Yang kedua, untuk mengetahui dan membuktikan apakah ada pengaruh ukuran perusahaan terhadap persistensi laba. Penelitian. Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pengaruh ukuran perusahaan dan struktur kepemilikan terhadap persistensi laba, serta memberikan kontribusi ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat suatu keputusan. Sistematika penulisan. Pada bab 1 pendahuluan berisi latar belakang perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan metode penelitian. Landasan teori. Pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang menguraikan tentang penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dan menjadi perbandingan dengan penelitian ini. Selain itu, pada bab ini juga berisi landasan teori yang berkaitan dengan persistensi laba yang mendasari penelitian, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian. Pada bab 3, metode penelitian. Pada bab ini akan menjelaskan tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, populasi sampel, dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan. Terima kasih, itulah materi yang saya sampaikan untuk saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.